begitulah setiap hari dan setiap waktu. Sesudah sampai ke rumah sahabat, menanyakan oleh Nabi, apakah benar ini rumahnya sahabat? Maka Fidrawina melakukan tersebut, ya Rasulullah, benar ya Nabi, inilah rumah sahabat, dan saya ya Rasulullah merupakan jandanya sahabat. Rupanya yang menghambat sahabat ini tidak kunjung hadir ke masjid, usianya telah diambil oleh Allah. Hingga menambahkan oleh istrinya, ya Rasul, Sya'ban yang merupakan suamiku juga merupakan sahabat kita semua. Sebelum meninggal, dia itu mengajukan 3 pertanyaan yang tidak tahu apa makna daripada pertanyaan itu. Kemudian menanyakan oleh Nabi, apa yang ditanyakan oleh sahabat? Pertama sekali sahabat mengatakan, kenapa tidak terlebih jauh? Yang kedua oleh sahabat ini mengatakan, kenapa tidak terlebih jauh? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ayatul ukhra wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga melengkapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan sejahtera hendaknya selalu tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula juga kepada keluarga sahabat beliau sekalian, hingga tantum para alim ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sembahyang zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam wadah yang sihatnya, mari sabar-sabar dan renungkan kembali perjalanan hidup yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Mulai daripada Ramadan tahun yang lalu, kita sudah berada pada pertengahan Ramadan dunia. Kira-kira setahun yang lalu, udip ketanyunya sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dengan situn yang kau ikut yang Allah beri kepada kita orangnya, berapa banyak maksiat yang akan kita kumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika Allah kita menjadi orang-orang yang ibadah, maka alhamdulillah mari kita tingkatkan. Tetapi alangkah sayangnya usia dan fasilitas yang lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tapi dengan waktu itu kita bergelimang maksiat kepada Allah, sehingga doa kepada Allah antadim ibadah. Maka oleh karena demikian, dengan berjumpanya Ramadan pada tahun ini, artinya Allah masih memberikan sekali lagi kesempatan kepada kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya, ataupun dengan lewat kedatangan Ramadan yang mantap kita rasanya sama dengan Allah, maka memberi kepada rekannya pengampunan jikalau bertanya tadi lagi ampun kepada Allah. Tetapi alangkah ruginya dengan mereka itu datangnya Ramadan, tetapi tidak bisa menjadikan sebagai momen untuk bertambah takwa kepada Allah, makanya menjadi kerugian yang begitu nyata. Ada Allah dalam Al-Quran mengawaikan juga wal asri ke Allah, demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. So ya kerugian gedayu-gedayu yang hanya ibadah kepada Allah, tetapi naus yang hanya rugi illal ladzina amanu, kecuali mereka itu yang beriman. Orang-orang yang beriman, berpuasa, sembahyang
dengan berbuat amal kebaikan, maka mereka itu tidak rugi. Wa amilus shalihat, dan mereka itu yang berbuat kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itulah mereka-mereka yang selalu mengingatkan akan ketaatan, mengingatkan akan kebenaran, dan mereka itu yang selalu sabar dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Termasuk katanya di dalam bulan Ramadan yang cukup raih sabar. Pada hari Nabi kali berpegang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, artinya yakin Allah yang beri pahala, wa ihtisaban, dan yakin Allah Subhanahu wa taala, gedanya puasa dengan penuh dengan lewat keikhlasan. Ikhlas kadang-kadang pada tentrahnya pun mangat di dalam bulan puasa, godaan berbagai macam. Kadang-kadang gunan gedanya kadang tingkat kecoba, kadang-kadang terasa bagi gedanya berdebat mata gedanya kurma. Dengan cobaan gedanya di dalam berpuasa, apalagi bila mana gedanya berpuasa, nanti kita jaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Maka oleh karena demikian, dengan kesempatan ini yang Allah berikan, taatkan gedanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka anggaplah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Karena kalau nanti Ramadan yang akan datang, kita dapat berjumpa dengannya. Dan belum tentu pada esok hari kita juga dapat bersua kembali dengan Ramadan. Maka oleh karena demikian, anggaplah hari ini sebagai hari terakhir Ramadan kita. Baik sampai penyesalan itu akan datang bagi kita. Jangankan kita hamba biasa, sahabat Nabi yang bernama Sauban, ataupun dalam satu riwayat yang bernama Sa'ad, dia memang tidak familiar di kalangan para sahabat, tetapi Nabi cinta terhadap Sa'ad. Wajib Nabi cinta kepada Sa'ad lantaran Sa'ad merupakan seorang sahabat yang selalu hadir kepada masjid, orang yang pertama sekali, dan selalu berdiri pada saf yang depan dan pada pojok yang kanan. Tapi kerja nedong diri ke hanam gak kubok. Pada suatu ketika hendaknya Rasul melakukan sembahyang subuh, melihat oleh Rasulullah pada posisi yang biasanya berdiri oleh sahabat ini juga belum kunjung hadir. Hanam belum sampai. Nabi menunggu. Seraya memikirkan Nabi kadang sahabat hari ini terlambat datang. Rupanya takutnya subuh hampir berakhir. Salatlah Nabi bersama para sahabat. Sesudah selesai daripada sembahyang, melihat oleh Rasulullah pada posisinya sahabat juga belum kunjung hadir. Menanyakan oleh Rasul kepada para sahabat, adakah di antara kalian ini yang tahu di mana rumah sahabat? Adakah kalian yang tahu di mana rumah sahabat? Maka tatkala demikian, Hana tidur yang itu hingga sampai Abdurrahman bin Auf menunjukkan tangan, ya Rasul, saya ya Rasul mengetahui di mana rumahnya sahabat. Kalau begitu kata Nabi, gedanya nodanya rumah sahabat. Pergilah Nabi beserta para sahabat ke rumah sahabat, mengira oleh Rasulullah rumah sahabat dengan masjid dodak, sehingga kendaraan kuda dan mudahan balik lagi. Rupanya perjalanan daripada masjid kepada rumahnya sahabat itu menempuh perjalanan 3 jam. Bayangkan 3 jam sahabat selalu hadir, orang yang pertama sekali. Dan begitulah setiap hari dan setiap waktu. Sesudah sampai ke rumah sahabat, menanyakan oleh Nabi, apakah benar ini rumahnya sahabat? Maka Fidraurina melakukan rumah tersebut, ya Rasulullah, benar ya Nabi, inilah rumah sahabat, dan saya ya Rasulullah merupakan jandanya sahabat. Rupanya yang menghambat sahabat ini tidak kunjung hadir ke masjid, usianya telah diambil oleh Allah. Hingga menambahkan oleh istrinya, ya Rasul, Sya'ban yang merupakan suamiku juga merupakan sahabat kita semua. Sebelum meninggal, dia itu mengajukan 3 pertanyaan yang tidak tahu apa makna daripada pertanyaan itu.
Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Nabi pun bertambah heran hingga datanglah Jibril menghabarkan kepada Rasulullah, Muhammad, ketahui olehmu, sesungguhnya sebelum Sya'ban ini meninggal, kata malaikat Jibril, Allah memperlihatkan semua rekaman jejak kehidupan yang pernah dilakukan oleh Sya'ban. Kenapa menanyakan? Kenapa tidak terlebih jauh? Karena setiap kali Sya'ban hadir kepada masjid, Allah mencatatkan setiap satu langkahnya dengan 10 kebaikan dan menghapus 10 dosa. Bayangkan 3 jam perjalanan, berapa langkah yang ditempuh oleh Sya'ban? 5 waktu sholat, berapa banyak langkah yang ditempuh oleh Sya'ban? Bayangkan dengan usianya Sya'ban, berapa banyak kebaikan yang telah dicatatkan oleh Allah dan berapa banyak keburukan yang telah dihapus oleh Allah. Maka Sya'ban menyesal kenapa tidak terlebih jauh. Mungkin jika perjalanannya sampai 6 jam ataupun lebih, perjalanan yang ditempuh oleh Sya'ban ini lebih banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Sya'ban mengatakan, kenapa tidak terlebih baru? Setiap kali Sya'ban ini hadir kepada masjid selalu mengenakan 2 pakaian. Satu, baju yang di dalam bagus karena dengan maksud ibadah kepada Allah dalam keadaan yang suci. Kemudian yang di luarnya dipakaikan baju yang tua, seperti melewati padang pasir, hanya keboh baju yang di dalam, sehingga baju yang di dalam ini tetap utuh, bersih dan suci. Pada suatu ketika hampir sampai kepada masjid, melihat seorang tua dalam keadaan menggigil, urun tua dalam keadaan sejuk, maka oleh sahabat ini membukakan baju yang di luarnya, nekulit-nekulinya dengan berpuasa apa baju tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala, memperlihatkan kepada Sya'ban istana yang begitu besar, sampai-sampai Sya'ban ini mengucapkan, kenapa tidak terlebih baru? Mungkin jika lelah baju yang di dalam yang bagus ini dia saudarakan, pahala yang didapatinya lebih besar daripada apa yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Setiap kali Sya'ban hadir kepada masjid, selalu membawa sepotong roti, tikan memajuk dalam perjalanan jah, tikan memajuk dalam perjalanan roh. Pada suatu ketika hampir sampai kepada masjid, melihat olehnya seorang pengemis datang kepada Sya'ban meminta, ya Allah, berikan sedikit makanan daripadamu kepadaku, karena diriku belum makan 3 hari 3 malam. Teringat oleh Sya'ban, dilut baru lagi mana baju makanan, urun yang lewat mana baju makanan. Maka roti yang tadi separuh dibagikan untuknya dan separuhnya disimpan tatkala dalam perjalanan pulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi memperlihatkan kepada Sya'ban dengan berubah sedekah sepatang roti kepadanya dengan pahala yang begitu besar sampai menyesal oleh Sya'ban. Kenapa tidak semuanya? Mungkin sekiranya roti tadi tidak dibagikan dengan 2 bagian, dibagikan semuanya kepada si pengemis tadi, maka pahala yang diperlihatkan oleh Allah pun juga begitu nyata dan begitu besar. Maka oleh karena demikian, Sya'ban pada hari punya ibadat ke Allah, tapi mantap begitu rasa penyesalan. Bayangkan katanya Ronyo, kadang-kadang di kampung ataupun dimanapun, katanya rumah sampai menasah dan samping masjid, tetapi tidak pernah hadir kunjung untuk berjamaah. Katanya Ronyo diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemapanan hidup, sehingga harta katanya dapat dibutanya, dapat untuk keluarga katanya, tetapi tidak pernah katanya Ronyo menyisihkan sedikit harta kepada mereka-mereka yang di luar sana, yang mereka itu mandau butuh uluran tangan daripada katanya. Katanya Ronyo kadang-kadang tatkala menjelang seperti hari raya dan sebagainya, katanya kalau anak yatim, jangankan bajir duha, kadang-kadang membajirkan. Sedangkan katanya Ronyo untuk terbuka bajir baru bukan hanya 1, tetapi melebihi daripada jin kadang yang katanya pakai. Maka oleh karena demikian, dengan sebab datangnya Ramadan,
maka nyo adalah merupakan sama dengan Allah masih mengingatkan sayang mantau kepada kita nuju siko kesempatan itu. Maka tak ibadah kepada Allah biar kita sino dirindukan dan diciptakan oleh surga. Bahkan Nabi kan mengatakan dalam satu hadisnya, al-jannatu musyaffatun arba'atu nafar. Surga itu merindukan akan 4 golongan manusia. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah merupakan dalilul Quran, orang yang membaca Quran. Padahal di dalam bulan Ramadan buat panjang gedanya menyukai tim khatam Quran cukup raya. Gedanya programkan dengan juz. Lu semayang subuh gedanya baca 2 Quran, lu zuhur gedanya baca 2 Quran, lu asar 2 Quran, lu maghrib 2 Quran, lu semayang tarawih 2 Quran, khatam dalam hidup kita sudah baca itu. Orang yang mudah teknologi kadang-kadang kita dimanapun berada, dalam ruangan walaupun anak Quran kita buka HP aplikasi Quran mudah bila kita orang takdir baca Al-Quran. Kemudian bila mana kita takdir khatam Al-Quran bahkan lebih daripada sekali, maka itulah afiat daripada Allah, pengampunan yang begitu besar. Kemudian yang kedua yang dirindukan oleh Quran, yang dirindukan oleh surga, wa hafizul lisan, urung-urung yang menjaga tutur bahasa. Memang lidah ini tidak berulang, tapi dengan sebab lidah urung bisa jatuh ke dalam jurang neraka, gara-gara kita nyuruhnya aibah hasud dan sebagainya. Tetapi dengan sebab lidah pun juga bisa menjadi jembatan menuju kepada surga Allah dengan lewat berdoa kita nyuruhnya dengan berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga yang dirindukan oleh surga, wa ma'in ji'an, orang yang beri makanan kepada orang yang berbuka puasa. Memang kadang-kadang takjil yang kita berikan kepada mereka-mereka yang berbuka puasa hanya seberapa? Cukup bebek. Tetapi dengan sebab baju makanan mereka itu berbuka dengan sedekah yang kita bagikan, maka itu adalah merupakan pahala yang begitu besar sama dengan surga merindukan akan mereka itu. Apalagi kadang-kadang bertanya rutinitas adat bertanya dalam masyarakat, dalam kampung bertanya bukan acara khataman Quran ataupun nusulul Quran dengan lewat berbuka puasa bersama, sedekah yang kita bagikan dengan mereka itu yang berbuka puasa dengan sedekah daripada bertanya surga merindukan akan mereka itu. Kemudian yang keempat yang dirindukan oleh surga, wasaqimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka lagi katanya berpuasa di dalam bulan Ramadan, artinya kesempatannya katanya bergunakan sebaik-baik mungkin. Baik katanya cuma berpuasa tetapi hanafah. Karena Nabi kali negur kam shaqimin, berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa tetapi mereka itu tidak mendapati dan melewati begitu saja, padahal mereka itu cuma menahan daripada lapar dan haus saja. Ramai orang yang berpuasa Ramadan gendeng dari gunung sampai subuh, tetapi wadah sebutnya kagak dong pahala dari Bandung dengan lewat ngabuburit. Kadang-kadang ngabuburit sudah nyuruhnya matahari jaga, kadang-kadang wadah ngabuburit sudah nyuruhnya lisan hari jaga, sehingga adanya pun bisa menghilangkan semua pahala puasa. Kita cuma dari rumah sampai luk atau cuma menahan daripada lapar dan haus saja, tetapi pahala alami. Kadang-kadang orang yang kita kaji keadaan rutinitas, bahkan dalam masyarakat kaji ke tren dengan berbuka puasa bersama di kafe-kafe, sehingga kita di sini walaupun reuninya kahana mutapati kita nyuruhnya dengan haji Nabi itu, tetapi yang bermahram kita nyuruhnya tak berbau. Kadang-kadang dalam sandal gurau kita nyuruhnya kecil pun juga menghilangkan pahala puasa kita yang harus kita jaga betul-betul. Sampai kita nyuruhnya berpuasa tetapi pahala karena nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana dengan lewat kesempatan yang siratnya kita dibuka kembali mata hati kita, buka kita nyuruhnya lembar baru dengan lewat taubat di dalam bulan yang penuh dengan pengampunannya, dan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lewat ibadah puasa kita, sembahyang dan doa-doa serta amaliyah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga surga yang kita rindukan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin hanya sekian daripada luntuan, lebih dari belum kuatkan jemaah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wahdina ila siratal